Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pariska Ainul Maulida, NIM 21101011061 dari kelas PAYA 6 akan menjelaskan tentang teori kognitif Lev Vygotsky. Ada 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah teori sosiokultural Lev Vygotsky, yang kedua adalah konsep-konsep dalam teori kognitif Vygotsky, yang ketiga adalah strategi pembelajaran berdasarkan teori kognitif Vygotsky, dan yang keempat adalah evaluasi terhadap teori kognitif Vygotsky. Yang pertama adalah teori sosiokultural Lev Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa pemikiran dan pemahaman anak itu berasal dari interaksi sosial. Jadi, perkembangan kognitif anak itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, lingkungan sekitar anak. Oleh karena itu, teorinya Vygotsky ini dikatakan sebagai teori sosiokultural. Selanjutnya adalah konsep-konsep dalam teori kognitif Vygotsky. Konsep yang pertama adalah ZPD atau zona perkembangan proksimal anak. ZPD ini adalah serangkaian tugas yang sulit untuk dilakukan seorang anak, namun dapat dilakukan oleh mereka dengan adanya dukungan atau bantuan dari orang yang lebih ahli. Selanjutnya ini adalah gambar tentang ZPD. Di bawah itu adalah lower limit, batas bawah ZPD, maksudnya adalah tanggung jawab atau kemampuan anak yang dapat dilakukan secara mandiri. Adapun di atas itu ada upper limit atau batas atas ZPD, maksudnya adalah kemampuan atau tanggung jawab anak yang dapat dilakukan dengan bantuan atau dukungan dari orang yang lebih ahli. Selanjutnya adalah konsep scaffolding. Scaffolding ini tidak dapat dipisahkan dengan ZPD karena artinya scaffolding ini adalah perubahan tingkat dukungan yang diberikan oleh seorang yang ahli dalam proses pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Jadi ketika kemampuan anak semakin meningkat, maka dukungan atau bantuan yang diberikan itu harus semakin dikurangi. Di sini orang yang lebih ahli itu bisa jadi adalah guru, orang tua, maupun teman sebaya. Selanjutnya adalah konsep bahasa dan pemikiran. Vygotsky berpendapat bahwa bahasa itu tidak hanya digunakan untuk komunikasi atau interaksi sosial, namun bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah anak. Anak menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku mereka. Kemudian bahasa ini masih dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah inner speech dan yang kedua adalah private speech. Inner speech adalah pembicaraan pribadi atau berbicara kepada dirinya sendiri atau lebih kenal pembicaraan batin anak. Adapun private speech adalah sama pembicaraan pribadi atau pembicaraan kepada diri sendiri, namun ini lebih dilakukan secara verbal atau disuarakan oleh anak. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdasarkan teori kognitif Vygotsky. Strategi yang pertama adalah menilai ZPD anak. Jadi guru melakukan tes atau ujian untuk menentukan tingkat ZPD anak yang akan berpengaruh dalam memulai pembelajaran yang tepat. Selanjutnya adalah menggunakan ZPD dalam pembelajaran. Jadi guru harus mengetahui tingkat kemampuan anak sehingga memberikan dukungan atau bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mencapai kemampuan yang lebih tinggi tingkatnya. Selanjutnya adalah tutor sebaya. Jadi anak itu memiliki kesempatan untuk belajar kepada teman sebaya, tidak hanya kepada guru saja. Selanjutnya adalah konsep belajar yang nyata. Jadi anak tidak hanya dijelaskan dengan konsep-konsep yang abstrak, namun diajak untuk menyelesaikan permasalahan secara implikasi dunia nyata. Selanjutnya adalah mendukung private speech yang sangat berguna bagi anak terutama di usia prasekolah dan di awal sekolah dasar. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan Vygotsky kelas, yaitu dengan cara pembelajaran kooperatif, yaitu membentuk kelompok-kelompok kecil, dan guru melakukan scaffolding, yaitu memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan atau tingkat kemampuan mereka. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap teori kognitif Vygotsky. Vygotsky memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan teorinya Piaget. Namun Vygotsky ini perbedaannya terletak pada penekanan terhadap peran interaksi sosial dan juga bahasa. Kemudian kritik terhadap Vygotsky ini adalah Vygotsky tidak spesifik dalam menjelaskan tahapan perkembangan kognitif dan Vygotsky terlalu menekankan pada peranan bahasa dalam pemikiran.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.